Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar atasan aji. Ya sobat semuanya, di video saya kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview salah satu dari koleksi keris di galeri saya, yaitu keris dengan dapur buto ijo. Nah, seperti apakah kerisnya? Yuk langsung saja kita akan belajar bersama. Nah sobat semuanya, ini adalah salah satu keris koleksi di galeri saya yang berdapur buto ijo. Mungkin memang tidak begitu familiar ya keris buto ijo itu, karena apa? Kalaupun ada kayaknya kesannya itu kok menyeramkan. Karena apa? Namanya saja buto ijo. Tapi tenang saja, untuk kerisnya tidak seseram namanya. Coba kita akan melihat bagaimanakah wujud dari keris tersebut. Oh ya sobat, untuk keris berdapur buto ijo ini juga termasuk dari dapur-dapur langka. Jadi memang ini keris buto ijo itu termasuk dapur yang langka. Coba kalian lihat. Akan saya balik untuk kameranya biar kalian bisa melihat untuk ricikannya seperti apa. Nah inilah sobat semuanya untuk penampakan dari bilah dari keris berdapur buto ijo. Coba kalian perhatikan. Ricikan dari keris buto ijo itu, satu, kalau menurut yang saya pelajari, dia gandeknya lugas atau bisa dikatakan gandek polos ya. Lalu ada tikel alisnya ini di sini. Lalu ada pejetannya. Kayak semacam ada odo-odonya di sini. Kalau diraba seperti ini sobat. Lalu ada seraweannya di sini. Lalu juga ricikan yang lain adalah adanya ripandan. Mungkin di sini ripandannya agak aus mungkin ya, jadi kayak hilang. Nah, untuk loknya itu lok 9 sobat. Untuk keris dengan dapur buto ijo itu. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini gandeknya ini modelnya amboto rubuh ya, karena agak doyong seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, keris dengan dapur buto ijo koleksi saya ini, untuk pamornya kayaknya sangat ngebior ya, jadi rame banget gitu. Dan kalau boleh dibilang, di dalam sebilah keris berdapur buto ijo ini sobat, ini ada beberapa pamor kalau kita lihat. Coba kita perhatikan. Di sini kalau saya melihat ada pamor di gandeknya ini. Nah, pamor di gandek ini disebut dengan pamor batu lapa. Lalu di pijetannya ini, nah ini ada pamor telogo membeng sobat. Lalu untuk di bilahnya, nah ini juga telogo membengnya di sini juga ada. Nah, untuk bilahnya ini kalau saya melihat ini berpamor pedaringan kebak sobat. Dan untuk di gonjonya, coba kalian perhatikan, ini berpamor mas kumambang, yaitu pamor yang bertumpuk-tumpuk itu sobat, berlapis-lapis gitu loh, kayak kue lapis. Nah sobat semuanya, lalu sebenarnya makna apa sih yang terdapat atau yang terkandung di dalam keris buto ijo itu, dan apa sih yang ingin disampaikan oleh sang empu untuk membabar dari keris buto ijo itu. Jadi makna dari buto ijo itu sebenarnya berarti raksasa hijau sobat, yaitu sosok yang digambarkan berupa raksasa tinggi besar dan berwarna hijau itu dengan rambut keriting gimbal awut-awutan gitu sobat ya, laki-laki dan berhidung bulat dan besar dan juga bertaring melengkung. Itu adalah definisi dari buto ijo ini sobat. Tapi keris buto ijo ini sobat dikhususkan dalam situasi yang sebenarnya itu penuh dengan intrik gitu, atau fitnah dan permainan kotor yang disembunyikan untuk menjatuhkan orang. Jadi dapur buto ijo ini sangat cocok sekali untuk disandang oleh seseorang yang berkemungkinan untuk menghadapi situasi-situasi yang
penuh dengan intrik riskan atau fitnan, biar apa ya, pemegang dari keris berdapur buto ijo ini aman dari fitnan, itu seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang keris dengan dapur buto ijo ini cocok sekali diagem oleh orang-orang yang sedang menghadapi kayak seperti ini, permainan-permainan kotor gitu loh sobat. Jadi fungsinya itu seperti itu. Karena di kalangan pemburu isoteri, keris buto ijo itu menjadi sebuah piandel sobat. Karena buto ijo itu dianggap sebagai satpam gaib yang setia menunggui harta benda dan juga menjaga bisnis tuannya. Karena menurut dari pakar kebatinan yang pernah saya pelajari itu, harta yang dijaga buto ijo ini akan aman dari apapun, termasuk ulah dari makhluk gaib lainnya. Konon isoterinya seperti itu sobat. Nah, itu adalah untuk isoteri dari dapur. Lalu bagaimana dengan isoteri dari pamor? Coba akan saya jelaskan satu persatu. Ini menurut dari pakem dari Tosan Aji. Nah, itulah tadi sobat untuk esoteri dari dapur keris buto ijo itu. Jadi kalau boleh dibilang keris dengan dapur buto ijo itu sebenarnya sebagai sebuah ageman apabila seseorang itu menghadapi sebuah persaingan yang dimana persaingan tersebut disinyalir ada sebuah permainan kotor. Apapun itu bentuk persaingannya, entah itu persaingan bisnis ataupun juga persaingan jabatan atau yang lainnya. Jadi sebenarnya keris dengan dapur buto ijo ini esoteri dari tuahnya dapur itu sangat bagus sekali. Lalu bagaimana dengan esoteri dari pamor? Nah, untuk pamor yang pertama yaitu pamor pedaringan kebak. Coba kalian perhatikan di sini. Ini kan pamornya penuh sekali. Kalau ini, kalau saya melihat ini masuk di pamor pedaringan kebak sobat. Apa pedaringan kebak itu? Nah, pedaringan itu adalah tempat beras. Jadi pedaringan itu tempat beras dan kebak. Kebak itu artinya penuh. Jadi filosofi dari pamor pedaringan kebak itu adalah hidup yang sejahtera. Hidup apa ya? Kalau boleh dikatakan itu turah-turah atau sudah sangat berkecukupan. Itu seperti itu. Jadi pembuatan dari pamor pedaringan kebak ini sobat, diharapkan kepada pemilik dari keris ini nanti hidupnya selalu berkecukupan rezeki, murah sandang, dan juga murah pangan. Gitu seperti itu. Jadi pedaringan kebak ini esoterinya adalah untuk kesejahteraan hidup itu sobat. Nah, selain dari pamor pedaringan kebak sobat, coba kalian perhatikan di sini. Ternyata di tengah-tengah ini kalau saya melihat, coba di sini nih. Ini kan? Nah, ini ternyata ada pamor bawang sebungkulnya. Nah, apa itu tuah dari pamor bawang sebungkul itu? Jadi kalau bawang sebungkul ini tuahnya itu untuk kerejekian sobat. Dan ini cocok sekali untuk orang-orang yang bekerja di bidang pengembangan modal. Khususnya kayak seperti orang-orang dengan pegawai bank itu seperti itu. Ini bawang sebungkul. Lalu ada telogo membeng. Ini di sini. Ini telogo membeng, di baliknya pun juga seperti itu. Nah, apa tuah dari pamor telogo membeng itu? Nah, ini tuahnya adalah apabila kita mendapatkan sebuah rezeki itu tidak cepat habis, atau bisa kita itu kayak seperti mudah sekali berhemat gitu sobat. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu tidak cepat habis. Konon tuahnya seperti itu. Lalu ada lagi di sini di gandeknya ini. Nah, ini pamor di gandek. Saya juga baru tahu. Ini kalau di dalam Kasanah Tosan Aji ini disebut dengan pamor batu lapak ini sobat. Kalau di sini di gandek ini. Nah, mungkin tuahnya juga sama dengan pamor batu lapak pada umumnya, yaitu singkir boyo atau
boleh dikatakan sebagai penangkal mara bahaya. Bisa juga ini keris ini cocok untuk anggota-anggota militer atau seseorang yang mendalami ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu bela diri, itu seperti itu sobat. Kalau saya mengetahuinya seperti itu. Nah ini sini. Lalu pamor selanjutnya berada di Gonjo. Nah ini sobat. Nah bentuknya berlapis-lapis ini namanya adalah pamor Mas Kumambang nih. Nah kalau untuk pamor Mas Kumambang ini sobat, ini tuahnya berkisar pada ini agar memudahkan dalam hubungan relasi, baik itu relasi bisnis ataupun relasi apapun, entah itu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pekerjaan atau dengan orang-orang yang berbisnis dengan kita. Intinya adalah pamor Mas Kumambang itu memudahkan kita di dalam pergaulan ataupun mencari relasi. Itu seperti itu sobat. Nah demikianlah tadi sobat pembahasan atau review bersama tentang keris berdapur Buto Ijo. Ini untuk versi Buto Ijo yang pertama. Karena apa? Karena saya pernah membaca buku di dalam sebuah buku yang berjudul Ensiklopedi Keris. Ternyata keris Buto Ijo itu ada juga yang dia memakai sogokan rangkap di sini sobat. Kalau looknya sama-sama look 9, tapi di sini ada sogokannya rangkap atau 2. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semuanya dalam dunia tosan aji, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.